Bismillah sampai waladhdallin, benar nggak ada 14? Saya yang hitung, ya, hitung sendiri boleh, bareng-bareng hitung. Ini 10, nanti tambah 4, jadi 14 kan? Oke, sekarang dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 14. Berarti kalau begitu lulus Fatihahnya. Syurutul Fatihati asyaratun 10. At-tartibu sa'wiji tertib. Yang pertama syaratnya adalah tertib. Apa itu tertib? Bi ayyatiya biha ala nazbihal ma'ruf. Membaca surat Fatihah itu ayatnya sesuai dengan yang sudah tersusun. At-tartibu yang pertama susunannya seperti itu sudah. Al-Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu susunannya itu nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh ditukar-tukar. Walaupun hafal, Pak saya mau baca Fatihahnya dari waladhdallin ke awal, dari akhir ke awal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ditukar dari bawah ke atas. Coba jadi imam biar unik. Yang nggak sah, bukan soal bagus nggak bagus, yang nggak sah harus tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Tertib gitu. Nah ini harus yang pertama adalah tertib dari mulai Bismillah dan seterusnya. 1. Syaratnya harus tertib. Yang kedua, wal mualatu, harus terus menerus, tidak boleh di allayatia bifasilin, tidak boleh memisahkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Terpisah tuh nggak boleh. Fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salat walau qalilan kahamdi atisin. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai waladhdallin tidak boleh diselingi oleh zikiran-zikiran yang tidak ada hubungannya dengan sholat, atau berhenti, dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah kita nih ada yang bersin, sebelahnya. Terus kita tahu kalau ada yang bersin baca apa? Alhamdulillah. Kita jawab yarhamukallah. Ya. Atau kita lagi nguap nih, kan saya suka nyarankan kalau lagi nguap tutup pakai tangan kiri sambil istighfar kan. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim. Siratal ladzina an'amta. Dari ihdinas siratal mustaqim ke siratal ladzina ada astagfirullah tuh di tengahnya. Nah, itu nggak boleh maksudnya. Atau sebelahnya bersin tadi, Bang Dian bersin. Alhamdulillah. Saya sebelahnya yarhamukallah. Bang Dian lagi yahdikumullah. Sholat batal itu juga. Dianjurkan, disunahkan, tapi ketika di luar sholat. Kalau lagi sholat mah nggak boleh ada pikiran yang lain. Mungkin saja lagi sholat ada pengumuman, berita duka telah meninggal begini bin anu. Kita kan spontan. Malik yaumiddin. Innalillahi wa inna iya karena nggak sah. Jadi tidak boleh dijeda dengan zikiran lain yang tidak ada kaitan dengan sholat. Wa mura'atu hurufiha, harus menjaga semua huruf-hurufnya. Ada berapa hurufnya Fatihah? Siapa yang tahu? Ini martabak saya kasih semua tuh buat yang tahu. Huruf Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ada berapa hurufnya? Pernah nggak ngitung? Udah kan nggak tahu kita ini. Tapi pernah nggak iseng ngitung, Cak? 49 ya, Pak. 49. Masa? Coba kita lihat di sini. Hurufnya menurut pengarang kitab ini, wahia mi'atun wa thamaniyatun wa salasuna. Mi'atun 100, wa thamaniyatun 8, salasuna 30. Berarti berapa? 138 huruf. Masa Pak Ustadz cek sendiri. Bener apa enggak? Bismillah, coba dari Bismillah. 1, 2, 3. Udah sampai ini surat. Ya lupa lagi berapa tadi. Ya ulang. Enggak kelar-kelar tuh ngitung hurufnya aja. Iya. Udah dihitungin sama ulama, tinggal kita yakini saja. Bener nggak bacanya segitu? 138 huruf. Di Al-Fatil Wasli itu semuanya ada 138 huruf. Dan kalau dibaca tidak boleh ada satupun huruf yang hilang.
Cara ngeceknya gimana, kan susah. Supaya tidak hilang satupun huruf yang ada dalam tulisan Fatihah, gimana caranya? Wah susah Pak, saya nggak bisa. Itulah pentingnya belajar Quran, harus punya guru. Nggak usah ngecek-ngecek sendiri, kan? Kalau punya guru mah udah. Karena apa? Guru pasti mengajarkan sesuatu yang hasil daripada gurunya. Dan gurunya juga dari gurunya. Gurunya guru dari gurunya sampailah ke Rasulullah. Kalau sudah ke Rasulullah, ya sudah bebas, aman. Ini saya punya ijazah nih misalnya. Nih Fatihahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dah begitu bismillahnya. Udah dibaca, dipakai, diamalin. Ada yang hilang gak hurufnya? Nggak ada, saya bilang gitu. Kenapa? Saya juga mendapatkan itu dari orang yang dipercaya. Kan gitu. Ini satu tentang hurufnya dulu. Lebih detil, lebih sulit. Nah sekarang wa mura'atu tasdidatuha. Ada lagi. Menjaga hurufnya sudah. Sekarang wajib membaca tasdidnya. Tasdid Fatihah harus dijaga. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada berapa tasdidnya? Di sini ada arba'u asyara. Ada 14 tasdid di dalam Fatihah. Tidak boleh lupa, tidak boleh hilang, tidak boleh ditambah. Harus segitu. Nanti kan setelah ini ada prakteknya. Saya lagi terangin syaratnya dulu semua. Benar nggak ada 14, kita cek bareng-bareng. Nah, kemudian wa mura'atu tasdidati, halan ngejaga huruf tasdidnya Fatihah, tidak boleh kurang. Tasdid itu yang nekan itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdid itu. Ya, nanti dibaca di akhir bareng-bareng. Al-khamisu yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan. Tidak boleh berhenti antara ayat satu dengan ayat yang lain dengan berhenti yang lama. Tidak ada maksud. Berhenti lama, bikin jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam lama. Tahu ngapain dah pokoknya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kalau berhenti lama tidak ada maksud, berarti tidak sah Fatihah. Tapi kan ada kejadian kalau imamnya misalnya lagi batuk, kan berhenti tuh. Maliki Yaumiddin. Lama nggak berhenti? Lama. Tunggu, jangan terus ditambah. Karena ini mah berhentinya batuk, bukan karena lupa. Kecuali kalau imamnya lupa, tiba-tiba berhenti lama kok nggak lanjut imam, mungkin lupa di ayatnya, boleh tuh masuk. Tapi kalau imamnya lagi batuk terus ditambal juga, ya bentar gue batuk. Bentar. Kan gitu. Bueno. Imamnya tuh lagi batuk terus kita nyambung, disangkanya lupa. Bukan lupa, itu kan lagi batuk. Maksud saya, itu etika berjamaah, imam dan makmum harus sama-sama saling paham, saling maklum dalam hal sholat berjamaah. Tidak boleh berhenti yang lama, berarti merusak. Karena tadi dikhawatirkan dia membaca sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Wala qasirotan, tidak boleh juga berhenti sebentar, tetapi ada maksud biha qat'ul qiraah, sengaja, ya jelas nggak boleh. Segala sesuatu itu kalau ada alasan secara syariat ya boleh-boleh saja. Tapi kalau iseng nggak ada maksud secara syariat ya nggak boleh. Gitu. Wa qiraatu kulli ayatiha, lan membaca sekabehannya ayat Fatihah, tidak ada yang tertinggal, harus dibaca semua. Harus dibaca dari ayat 1, 2, 3 sampai selesai, tidak boleh ada yang ketinggalan. Ya, tidak boleh ada yang lewat. Kemudian wa minha al basmalah, dan diantara dari ayat Fatihah adalah bismillahnya juga harus dibaca. Persoalan jahar keras atau pelan tidak persoalan. Ya, tapi yang jumhur di kalangan kita biasa dibaca keras. Wa adamul lahnilan ora ana pepeloan tuh yang udah bisa baca kok dimain-main bacaannya, seperti saya contohkan kemarin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sengaja banget dimain-main tuh. Ya, itu nggak boleh, jelas merusak. Merusak apa? Bil makna, jelas merusak maknanya nanti. Wa antakunalan yanta'ana opo Fatihah halatal qiyam, ing dalam halatal qiyam keadaan berdiri. Sampai selesai dulu berdiri baru ruku. Jangan kemudian balapan dengan ruku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar.
Waladhdallin belum selesai udah ruku. Berarti belum selesai Fatihah, bisa membatalkan juga. Fatihahnya batal, otomatis sholatnya batal. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Itu dari hadisnya. Sholat itu tidak sah kecuali membaca Fatihah. Wa alla wa ayusmi ayanta mirungu sapa wong nafsahu al-qiraah. Setiap orang yang sholat harus bisa mendengarkan bacaannya sendiri dengan telinganya sendiri. Yang saya bilang kemarin jangan komat kamit, harus kedengaran dengan telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira-kira aja, dikira-kira telinga sendiri mendengar. Wa allayata khallalaha yanta orang nulayani zikrun, tidak boleh menambahi zikiran-zikiran yang lain di luar sholat. Makanya ketika imam bacanya cepat, kemudian makmumnya ikut cepat, kemudian tidak membaca surat tetapi diam, berarti jangan baca zikiran, dengarkan bacaan imam saja, nggak usah baca-baca yang lain. Jadi sambil nunggu imam nih kita baca tahlil dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sia-sia. Maksudnya tidak lebih bagus. Lebih bagus apa? Mendengarkan bacaan imam. Nah, itu 14 atau tadi syaratnya ada berapa? 10. Syarat membaca Fatihah harus dipenuhi semua. Satu saja tidak terpenuhi berarti merusak Fatihah. Kalau merusak Fatihah berarti tidak sah sholatnya. Nah, sekarang masuk pada bacaan Fatihah, betul tidak ada berapa tasdidnya? Tasdidatul Fatihati utawi tasdidnya Fatihah itu arba'asyarota ada 14. Langsung saja katanya ada 14. Saya baca nanti bareng-bareng baca. Bismillahi ing dalam utai lafaz bismillah iku fauqal lami ing dalam addu sa'dure lam. Bacaan bismillah ini lagi nyusun Fatihah nih, hafal semua ya kan? Bismillah itu tasdidnya fauqal lami, di atas lam. Ar-Rahmani fauqar ra, di atas ra. Ya, Bang Ferry masih ketukar juga. Ya, jadi jangan Ar-Rahmani, jangan. Tasdidnya di atas ra. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahmanir, bukan Ar-Rahmanirrahim, bukan. Ar-Rahmanirrahim. Ra-nya yang tasdid. Alhamdulillahi utawi tasdidnya lafaz alhamdulillah di atas lam jalalah. Lillahi. Rabbil alamina fauqal ba'i, di atas ba. Rabbil. Tasdid itu tekanan. Rabbil. Fauqar ra'i di atas ra. Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahim di atas ra. Ihim ghairil maghdubi alaihim, tidak ada tasdidnya. Waladdallin. Ada dua di situ. Fauqad dodi, di atas dod dan di atas lam. Tasdidnya ada 14. Untuk tahu pas enggaknya ya harus dibaca. Harus dibaca bareng-bareng. Kalau satu-satu nanti ada yang 14, ada yang 18, ada yang 20 tasnya, malah yang tasnya tinggal dikit lagi. Kurang tasnya. Saya contohin, kita bareng-bareng dulu ya. Kita bareng-bareng dulu. Dari bismillah sampai waladdallin, benar enggak ada 14? Saya yang hitung. Ya, hitung sendiri boleh, bareng-bareng hitung. Ini 10, nanti tambah 4 jadi 14 kan? Oke, sekarang dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener enggak ada 14? Bacanya begitu. Ya, jangan ketukar ya. Ya, tasdidnya jangan ketukar. Coba sambil dilihat, sambil dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sama juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitungin tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14. Berarti kalau begitu lulus Fatihahnya. Jadi imam itu syarat yang paling utama harus Fatihahnya lulus.